Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya kurang semangat. Mungkin kecapean tarawih 20 rakaat. Yang ulang salamnya sekali lagi. Mudah-mudahan yang jawab salam tiang dipanjangkan umurnya oleh Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan orang-orang yang mulia di sisinya. Mudah-mudahan yang masih arak utang, Allah lunasi hutangnya. Ternyata warga Jago banyak yang punya utang. Tidak usah khawatir, di sini hadir Pak Kades juga. Insya Allah dilunasi hutangnya sama Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bicara tentang nuzulul Quran, maka ada beberapa fase, ada beberapa tahap turunnya Al-Quran. Biasanya yang sering dikenal niki ada 3 tahap. Cuma tiang akan membahas 4 tahap. Yang pertama adalah nuzulul Quran minallah ila lauhil mahfud. Turunnya Al-Quran yang pertama. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dari Allah ila lauhil mahfud. Dari Allah turun ke lauhil mahfud. Tidak ada keterangan yang jelas. Kapan, bagaimana, seperti apa turunnya dari Allah ke lauhil mahfud. Kemudian nuzulul Quran yang kedua, ini adalah nuzulul Quran min lauhil mahfud ila sama'id dunya. Ada yang mengatakan mawaqi'in nujum, ada yang mengatakan Baitul Izzah. Turunnya Al-Quran yang kedua, nuzulul Quran ini dari lauhil mahfud. Nah, kalau sudah ada di lauhil mahfud ini, tidak ada yang bisa menyingkap rahasianya, tidak ada yang bisa melihat, termasuk malaikat-malaikat tadi ini. Baru ketika diturunkan ke sama'id dunia, ke langit dunia, atau ada yang mengatakan Baitul Izzah, atau ada yang mengatakan mawaqi'in nujum, niki baru malaikat Jibril yang diberikan tugas ini tahu isi Al-Quran. Kapan turunnya? Ini yang dimaksud dengan ayat dan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lah ini yang dimaksud ini. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami Allah anzalnahu, menurunkan Al-Quran fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Sebab kalau ini dimaknai turunnya Al-Quran yang ke bumi, ini tidak sesuai nanti. Sebab turunnya Al-Quran ke bumi tidak harus bulan Ramadan, tidak selalu malam Lailatul Qadar. Ada yang turun bulan Maulid, ada yang turun bulan Syawal, ada yang turun bulan Dzulhijjah. Tergantung dengan situasi dan kondisi. Jadi turunnya ini pada malam Lailatul Qadar. Turunnya sekaligus minal Fatihah, dari surah Al-Fatihah ila suratin Nas, sampai ke surah An-Nas. Ini nuzulul Quran yang kedua. Nuzulul Quran yang ketiga, ini
turunnya Al-Quran dari langit dunia, dari mawaqi'in nujum, dari sama'id dunya, ya, turun kepada siapa? Turun ke dunia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, mukjizat yang paling mulia yang diberikan oleh Zat yang paling mulia, yang maha mulia, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, diserahkan kepada makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan turun pertama kali? Banyak pendapat ulama, cuma yang paling masyhur yaitu turun pada tanggal 17 Ramadan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tahannus di dalam gua Hira. Kita sudah paham cerita ini, tiap tahun kita dengar cerita ini. Cerita ini sudah final. Nuzulul Quran yang pertama sudah final, nuzulul Quran yang kedua sudah final, nuzulul Quran yang ketiga sudah final. Sudah tidak perlu diperdebatkan. Yang jadi masalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang jadi masalah kita sekarang adalah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran ila qulubil mu'minin, ke dalam hati orang mukmin. Ini yang tahu kita semua. Apakah Al-Quran sudah nuzul ke dalam hati kita? Sebab banyak ampura niki di Lombok ini, salah satu kalau di persentase, kalau di berapa persen dibandingkan Jawa Timur, dibandingkan Madura tempat tiang lahir, dibandingkan Madura, kalau di persentase yang paling banyak hafid Al-Qurannya ini di Lombok. Setiap desa ada, desa tiang, desa modu, ini tidak ada yang hafal Al-Quran, tidak ada yang di Lombok banyak sekali. Mudah-mudahan yang para hufad, para penghafal Al-Quran itu bukan hanya sekedar hafal, tapi hafalannya masuk ke dalam hatinya. Mohon maaf, yang namanya Abdurrahman bin Muljam, ini dulunya seorang yang ahli ibadah. Kalau suruh sholat, Masya Allah, hampir tidak ada tandingannya. Kalau suruh beramal sedekah, hampir tidak ada tandingannya. Tapi apa yang ia lakukan? Karena dia memaknai Al-Quran hanya sebatas dohir, main bid'ah, main haram, main neraka, selawatan haram, selawatan bid'ah, selawatan, kalau zaman sekarang seperti itu. Karena memahami Al-Quran secara dohir, sehingga apa? Sayyidina Ali pun niki dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Bukan orang tidak hafal Al-Quran, hafal Al-Quran. Cuma apa? Al-Quran ini hanya di otaknya. Al-Quran ini tidak sampai lewat di kerongkongannya. Al-Quran ini tidak sampai merasuk ke dalam hati. Nah, ini yang jadi pertanyaan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sudahkah Al-Quran itu turun dalam hati kita? Insya Allah. Insya Allah, para muassis misalnya Nahdlatul Ulama, ini para ulama-ulama yang Al-Quran itu sudah bersemayam dia dalam hatinya. Qalbunya, hatinya itu adalah Al-Quran. Ulama-ulama kita, di Jago, di Lombok Tengah khususnya, ini adalah ulama-ulama sepuh kita semuanya. Niki adalah hatinya adalah hati Al-Quran. Keberadaan ulama itu menentramkan buat umat. Ketika ada ulama kok membuat gaduh, ketika ada ulama ini kok membuat perpecahan, maka apa? Ulama itu Al-Qur'annya tidak tembus ke dalam hatinya. Kita tiap tahun ngerayain nuzulul Quran, tapi tidak ada makna yang bisa kita petik dari nuzulul Quran. Maka apa? Rugi kita ngadain acara nih. Sudah hatam berapa kali nih masjid nih? Tadarusnya sudah hatam berapa kali?
3 kali. Alhamdulillah. Imam Syafi'i dalam satu riwayat, kalau Ramadan itu hatamnya cuma 2 kali. Di sini sudah 3 kali. Imam Syafi'i cuma 2 kali, tapi setiap hari. Setiap hari. Ya. Itu pun dilakukan fis shalah, ketika sholat. Bayangkan setiap hari, kalau di luar Ramadan, Imam Syafi'i hatam sehari 1 kali. Tapi ketika Ramadan ditambah berapa? 2 kali hatam dalam sehari. Semuanya dilakukan fis shalah, ketika sholat. Di sini 3 kali hatamnya sudah. Imam Syafi'i cuma 2 kali. Tapi bedanya Imam Syafi'i sehari. Itu pun fis shalah. Ya Allah. Ketika kita tadi ini, Al-Quran itu sudah nuzul ke dalam hati kita, sudah masuk ke dalam hati kita, maka kita pasti melakukan amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita rajin sholatnya, pasti kita rajin sedekahnya, pasti kita rajin amal-amal yang lainnya. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu kita perhatikan sekarang, yang selalu sampaikan ini. Mohon maaf kalau ada praktisi pendidikan atau ada guru di sini yang ngajar pendidikan umum, yang mohon maaf sebelumnya. Yang pun juga sampaikan kemarin ketika pengajian daring oleh P4 TK IPA Kemendikbud Ristek Pusat, pusatnya di Bandung, yang juga sampaikan kemarin siang pengajian Zoom dengan beliau. Ilmu agama Al-Quran itu, ya, ibaratkan angka, kalau angka ibaratkan angka 1. Sementara ilmu yang lain itu ibaratkan angka 0. Yang mana Al-Quran angka 1 itu harus menjadi fondasi, harus ada di depan. Tidak boleh ada di belakang. Sebab kalau ada di belakang, 0, 1 sama dengan 1. 0, 0, 1 sama dengan 1. 0, 0, 0, 0, 0, 1 sama dengan 1. Namun ketika angka 1, Al-Quran, pendidikan agama ada di depan, ditambah di belakangnya 0, jadi 10. Ditambah lagi di belakangnya 0, jadi 100. Ditambah lagi di belakangnya 0, jadi 1000. Semakin banyak 0 yang berderet di belakang angka 1, maka akan semakin berkualitas orang tersebut ketika Al-Quran, pendidikan agama ini menjadi landasan. Ampura niki, dulu zaman tiang, zaman pelinggi pelungguh, niki ngaji, subuh ngaji. Kemudian sekolah, setelah sekolah madrasah. Setelah sekolah madrasah, malamnya juga ngaji. Sekarang nih subuh anak-anak ndak ngaji. Setelah itu sekolah, pulang sekolah ndak madrasah. Tapi kalau di Lombok Tengah, insya Allah masih. Kalau di Kota Mataram ndak ada sudah. Yang kalau anak-anak ngaji niki jadwalnya anak-anak ngaji sore, ya, yang dari luar. Ini kalau sudah kelas 4, orang tuanya datang, ampura Ustaz, sekarang anak tiang cuma bisa ngaji 3 hari dalam seminggu. Oh nggih, enggak apa-apa. Ketika kelas 5 datang lagi orang tuanya, ampura Ustaz, sekarang ngajinya cuma 2 kali seminggu Ustaz. Oh nggih, enggak apa-apa. Kelas 6 datang lagi itu orang tua. Ampura Ustaz, sekarang ngajinya cuma sekali, karena harus tryout, karena harus les, karena harus ini. Nggih, sila. Nanti dah Ustaz kalau sudah SMP, yang masukkan lagi, biar rajin lagi. Oh nggih, ternyata setelah SMP ndak ada nongol ngaji. Tiang ini biasanya tiap hari belanja ke pasar. Bukan istri yang belanja, tapi tiang. Ke pasar, cari ikan, cari apa. Jadi yang tahu harga ini, ya, harga minyak goreng berapa. Kalau di Mataram ini mahal. Dengar-dengar di Jagung murah harga minyak goreng ini.
Sama nggih. Kalau murad yang tak beli di sini. Lo ketemu sama ibu-ibu tadi nih yang punya anak katanya kalau SMP mau rajin lagi anaknya ngaji. Agak-agak malu ini ibu. Akhirnya bilang, "Ampura Ustaz, ternyata kalau sudah SMP Ustaz ada eskul, ada ini Ustaz. Kalau pulang jam 2:30 Ustaz anak kita jadi kasihan, kita mau nyuruh ngaji Ustaz sudah kecapean." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kitab Tanqihul Qaul ada sebuah hadis. Man razaqahullahu waladan. Barang siapa yang diberi rizki, dianugerahi seorang anak oleh Allah, walam yu'allimhul Qur'an, tapi orang tua tidak peduli terhadap Al-Qur'annya anak, orang tua tidak peduli terhadap pendidikan agamanya anak, maka apa? Setiap dosa yang nanti dilakukan oleh anak akan didapatkan dosa yang sama untuk orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Walaupun anaknya sudah dewasa, ketika berbuat dosa, orang tuanya pun juga akan mendapatkan dosa. Ketika apa? Ketika kita tidak peduli terhadap pendidikan Tapi kalau Al-Quran tadi sudah masuk ke dalam hati, sudah nuzul ke dalam hati, maka insya Allah kita para orang tua akan peduli terhadap pendidikan Al-Quran. Pak, kita niki banyak punya HP nggih. HP niki banyak nggih sekarang nggih. Yang tanya, lebih sering buka HP apa buka Al-Qur'an? HP. Ada yang cerdas jawab. Ustadz kita enggak buka HP, kita kan hafal Al-Qur'an ini. Kita enggak buka Al-Qur'an, kita kan hafal Al-Qur'annya. Jadi meskipun sambil pegang HP, sambil murajaah Al-Qur'an. Okay. Bangun tidur, okay. Yang dicari HP. Mau tidur, yang dipeluk terakhir kali istri apa HP? HP. Ternyata penyakitnya sama, di kota sama di sini sama. Kadang kita marah-marah sama anak-anak kita. Bukan hanya kita yang pegang HP, anak-anak juga pegang HP nih. Anak disuruh ini, entar Pak, entar Ina. Sebentar. Disuruh ini sebentar. Di sini sama, musim game online. Sama nggih? Capek enggak kita ngomongin, kita ngasih tahu anak kita saat main game online? Ini biasanya yang cowok-cowok main game online. Kadang ngumpul, hampura niki, sampai-sampai kalau sudah ngumpul, yang keluar ini sumpah serapah kadang. Kata-kata kotor keluar dari mulutnya. Yang cewek, anak-anak yang cewek, seusia SMP khususnya, atau SD, kelas 4, kelas 5, kelas 6, ini yang cewek banyak apa? TikTok. Apa Pak? TikTok. Kadang bapaknya diajarin TikTok. Teladang ke kebun, nyangkul, di TikTokin sama anak-anaknya. Bapaknya seneng. Ini gitu. Kita marah saat kita menyuruh anak tidak mau. Saat anak disuruh sholat, entaran. Saat anak disuruh bantu, entaran. Saat anak dibangunin, entaran. Kita marah, orang tua ngomel. Yang kadang sampaikan begini kalau ada orang tua, ngapain ngomel-ngomel? Gak usah ngomel. Yang beliin HP siapa? Yang beliin HP siapa? Bapak sebelum beliin HP pasti tahu akibatnya seperti apa pengaruh HP. HP ini, ini setan sekarang ini menjelma sebagai HP. Hati-hati. Apalagi Lombok Tengah ini, masya Allah, sebentar lagi kalah Mataram nih. Kotanya kalah sebentar lagi. Motor GP ada di sini. Bandara ada di Lombok Tengah. Semua diborong Lombok Tengah nih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan
tetap menjadi keberkahan untuk Lombok Tengah, khususnya untuk desa Jago. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, nuzulul Quran, turunnya Al-Quran fi qulubil mu'minin atau ila qulubil mu'minin, ke dalam hatinya orang-orang mukmin, ini yang paling penting. Dan hanya kita yang tahu apakah Al-Quran sudah masuk ke dalam hati kita. Allah. Jadi kadang niki penyakit anak-anak tadi niki miris kadang. Zamannya sudah seperti ini, miris kita. Biasanya orang niki kalau Al-Quran niki sudah tidak masuk ke dalam hatinya, ini makin cinta sama dunia, makin banyak maunya. Dulu niki kalau di kampung, di desa niki tidak banyak, pokoknya bisa makan nasi jagung sudah. Wih, kalau yang di kota niki buka puasa, buka puasa saja. Kalau tidak pakai apa? Kalau tidak pakai daging, tidak pakai ini bebek, tidak pakai ini, kayaknya tidak masuk. Gitu. Kalau kita misalnya pakai nasi jagung masih enak, tempe masih enak, urap masih enak, pelecing masih enak. Kenapa? Ya karena salah satu penyebabnya adalah Al-Quran tidak masuk ke dalam hati kita. Ya seperti yang tiang sampaikan tadi dikit, banyak orang yang hafal Al-Quran. Wow, ustadz-ustadz banyak di TV yang hafal Al-Quran. Tapi apa? Al-Quran tidak masuk ke dalam hatinya. Al-Quran hanya di mulut saja, sehingga keberadaannya bukan menentamkan, keberadaannya justru membuat masalah. Kalau sudah cinta dunia nih, yang ingat syairnya Sayyidina Ali. Ya man bidun ya khushtaghala qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana min kul ajal. Ya man bidun ya khushtaghala, orang-orang yang sibuk dengan dunianya, melalaikan zikir kepada Allah, lupa tentang berzikir kepada Allah, hatinya tidak menyebut Allah, hatinya tidak berisikan Al-Quran, lisannya tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena lalai. Ya man bidun yahushtaghala qad gharrahu tulul amal, sungguh ia telah tertipu oleh angan-angan yang panjang, keinginan-keinginan yang tinggi. Awalam yazal fi ghaflatin, apakah akan terus selalu ada dalam kelalaian, lupa untuk betul-betul menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kadang kita sholat saja, kalau kita mau orang-orang yang khusyuk, para ulama-ulama kita zaman dahulu, ulama-ulama yang khusyuk, niki kalau tidak melihat, tidak memikirkan, kalau memikirkan selain Allah, kalau terbesit di dalam hatinya selain Allah, ini merasa batal sholatnya. Ini ulama zaman dulu. Contoh, ada Yai Khazin. Yai Khazin ini adalah guru dari Kiai Hashim Asy'ari. Kiai Khazin juga guru dari Kiai As'ad Samsul Arifin. Kiai Khazin juga dalam satu riwayat dikatakan guru dari Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau Kiai Khazin ini kakek dari Kiai Haji Raden Abdul Mujib. Kiai Haji Raden Abdul Mujib ini ayah dari Kiai Haji Raden Abdul Salam, teman akrab dari Al-Mukarram Ayahanda Tuan Guru Mu'arif ini. Beliau dulu di Pondok Panji. Ya, Hashim Asy'ari juga pernah mondok di sana. Ketika salat Allahu Akbar, masjid di pondok itu kebakaran. Semua santri ini sudah batal, takut kebakaran semua.
Kiai Khazin seakan-akan tidak merasakan panasnya api, seakan-akan tidak mengetahui kalau di sekitarnya ini sudah terbakar. Beliau tetap khusyuk kepada Allah. Beliau tetap menghadap Allah dengan khusyuknya. Sampai ada satu santri yang merangkul beliau, ditarik beliau ini keluar dari masjid tadi niki agar tidak kebakar beliau. Beliau tetap melanjutkan sholat sampai selesai sholat Kiai Khazin ini. Akhirnya baru sadar, loh, saya kok sudah pindah dari tempat tadi sholat. Itu kalau Kiai Khazin. Tidak tahu kalau Khazin sekarang. Jadi kalau Khazin jago tidak tahu. Ya Allah, kadang kita sholat ini sholat gombal. Loh Ustaz, ada sholat gombal? Ada. Lain di lisan, lain di hati. Itu gombal. Orang gombal ini kan lain di lisan, lain di hati. Kayak dulu tiang waktu mondok. Kebetulan pas mandi, kalau tempat mandi ada pagar tinggi, di belakangnya ini ada santri putri. Tempatnya santri putri. Biasa santri suka gombal zaman dulu. Ka'annaki syamsun wan nisa'aka wakibun idha tola'at syamsun lam yabdu kaukabun. Ya Pak, syairan padahal gak ngeliat. Ka'annaki syamsun, dirimu bagaikan matahari. Wan nisa'u kaukabun, gadis-gadis yang lain ibaratkan bintang-bintang. Idza tala'at syamsun, ketika matahari itu muncul, lam yabdu kaukabun, maka tak satu pun bintang yang tampak. Padahal tak pernah lihat itu. Kan gombal. Lain di mulut, lain di hati. Sama kayak kita kadang sholatnya sholat gombal. Allahu Akbar. Setelah itu baca doa iftitah. Dalam doa iftitah ada, kita berikrar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ayat-ayatnya sepertinya ikrarnya, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, mati dan hidupku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, karena Allah. Itu lisan ya. Tapi praktek dalam hatinya kadang beda. Inna susuki wa kawasaki wa mitsubishi. Apa? Dunia yang ada dalam hati. Kita sholat berapa lama? Sholat isya 5 menit sholat isya. Kalau Ramadan kadang 3 menit. Khusyuknya itu pas berapa menit kira-kira? Ada 2 menit setengah. Semenit ada? Ya Allah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Al-Quran itu tidak bersemayam di dalam hati. Kita kalau pengen dirindukan surga, maka apa? Jadilah talil Quran. Orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Tali ini bukan hanya sekedar qiraah, bukan hanya sekedar membaca, tapi tadabburil makna. Selain membaca, dihayati makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu.